Daniel menutup Alkitabnya dengan pelan. Suaranya yang mantap baru saja menyelesaikan khotbah pagi itu. Jemaat di gereja kecil di pinggiran kota berdiri, bertepuk tangan, dan saling berpelukan seperti biasa. Mereka memandangnya dengan penuh hormat. Daniel, pendeta berusia 50 tahun yang telah memimpin mereka selama hampir 2 dekade. Rambutnya yang mulai memutih di pelipis membuatnya terlihat bijaksana, dan senyumnya selalu hangat, seolah ia benar-benar tahu jawaban atas segala masalah hidup. "Terima kasih Pendeta Daniel," kata seorang ibu tua sambil menyalami tangannya. "Khotbah hari ini benar-benar menyentuh hati saya." Daniel mengangguk, membalas dengan kata-kata sederhana yang sudah biasa ia ucapkan. Tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang berbeda. Setelah semua orang pulang, Daniel berjalan ke ruang kerjanya di belakang gereja. Pintu kayu tua itu ia tutup rapat dan barulah ia melepaskan nafas panjang. Bukan nafas kelegaan, tapi lebih seperti beban yang baru saja ia angkat sebentar. Ruangan itu kecil, dindingnya penuh rak buku tebal tentang teologi dan sejarah Kristen. Meja kerjanya berantakan, dengan catatan khotbah, surat dari jemaat, dan secangkir kopi dingin yang belum habis. Ia duduk di kursi kayu yang sudah usang, menatap jendela kecil yang menghadap ke halaman gereja. Pohon-pohon di luar bergoyang pelan karena angin sore, tapi pikirannya tidak tenang. Sudah bertahun-tahun seperti ini. Setiap minggu pagi, Daniel berdiri di altar, membaca ayat-ayat yang sama, menjelaskan maknanya dengan kata-kata yang ia hafal luar kepala. Jemaat mendengarkan, mengangguk, dan pulang dengan perasaan lebih baik. Tapi bagi Daniel, setiap kata yang ia ucapkan terasa semakin kosong. Ada suara di dalam kepalanya yang tidak pernah mau diam. Suara itu muncul pertama kali bertahun-tahun lalu, saat ia masih muda dan baru saja lulus dari seminari. Saat itu, ia mengabaikannya sebagai ujian iman. Tapi sekarang, suara itu semakin kuat, seperti bisikan yang terus-menerus mengganggu. "Apakah ini benar-benar kebenaran?" tanya suara itu. "Atau hanya cerita yang kita ulang-ulang karena takut menghadapi yang lain?" Daniel menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Ia bangun dari kursi, berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu. Ia ingat bagaimana ia dulu begitu yakin. Lahir di keluarga Kristen yang taat, ia tumbuh dengan doa pagi dan malam, sekolah minggu, dan akhirnya memilih jalan sebagai pendeta. Keluarganya bangga, istrinya mendukung, dan anak-anaknya melihatnya sebagai teladan. Tapi sekarang, semuanya terasa seperti topeng yang semakin tipis. Malam itu, setelah makan malam bersama keluarga, Daniel kembali ke ruang kerjanya. Istrinya, Sarah, sudah terbiasa dengan kebiasaannya ini. "Jangan terlalu larut ya," katanya sambil mencium pipinya. Daniel mengangguk, tapi ia tahu ia tidak akan tidur cepat. Ruangan itu gelap sekarang, hanya diterangi lampu meja kecil. Ia membuka laci meja, mengeluarkan buku catatan tua yang sudah lusuh. Buku itu bukan untuk khotbah resmi, tapi untuk pikiran-pikiran yang tidak boleh didengar orang lain. Ia ambil pena dan mulai menulis dengan tangan yang sedikit gemetar. "Mengapa Tuhan digambarkan dengan begitu banyak wajah?" tulisnya. Dalam satu ayat, ia penuh kasih. Di ayat lain, ia penuh murka. Apakah ini benar? Atau hanya cara manusia memahami sesuatu yang terlalu besar? Kata-kata itu mengalir dengan mudah, seolah sudah lama menunggu untuk keluar. Daniel merasa seperti sedang berbuat salah, tapi anehnya menulis itu memberi sedikit ketenangan. Setidaknya di kertas ini ia bisa jujur tanpa takut dihakimi. Ia ingat kejadian kecil yang memicu keraguan ini semakin dalam. Beberapa bulan lalu, saat ia memimpin kelas studi Alkitab, seorang jemaat muda bertanya tentang Trinitas. "Pendeta, bagaimana Tuhan bisa satu tapi tiga?" tanya pemuda itu dengan polos. Daniel memberikan jawaban standar, misteri iman, seperti air yang bisa jadi es, cair, atau uap. Tapi setelah kelas selesai, ia duduk sendirian dan memikirkan jawabannya sendiri. Apakah itu masuk akal? Atau hanya analogi yang dibuat-buat untuk menutupi ketidakpastian? Suara dalam kepalanya tertawa pelan. "Kau tahu, itu tidak cukup," katanya. Daniel menutup buku catatan itu, menyandarkan punggungnya ke kursi. Ia menatap langit-langit ruangan yang sudah mulai retak di beberapa tempat. Gereja ini sudah tua,
seperti imannya yang mulai rapuh. Ia ingat masa kecilnya saat ia duduk di bangku gereja bersama orang tuanya. Doa-doa itu terasa nyata dulu, seperti Tuhan benar-benar mendengarkan. Tapi sekarang, setiap kali ia berdoa, rasanya seperti berbicara ke dinding. Ia mencoba lebih keras, berpuasa, membaca lebih banyak, bahkan pergi retret rohani. Tapi suara itu tetap ada, semakin lantang. Suatu hari, saat ia membersihkan rak buku, ia menemukan buku lama tentang sejarah agama. Buku itu bukan miliknya, mungkin ditinggalkan oleh pendeta sebelumnya. Ia membukanya secara acak, dan matanya tertuju pada bab tentang Islam. Ia membaca sekilas tentang konsep Tuhan yang esa, tanpa perantara. Itu terdengar sederhana, terlalu sederhana mungkin. Daniel cepat-cepat menutup buku itu, merasa seperti sedang melihat sesuatu yang terlarang. Tapi kata-kata itu tetap melekat di pikirannya, seperti benih yang ditanam tanpa sengaja. Hari-hari berikutnya berlalu seperti biasa. Daniel memimpin ibadah, mengunjungi jemaat yang sakit, dan menghadiri rapat pengurus gereja. Di luar, ia terlihat sempurna. Tapi di dalam, perjuangan itu semakin berat. Ia mulai kehilangan nafsu makan, tidur pun gelisah. Sarah memperhatikan, tapi saat ditanya, Daniel hanya bilang ia lelah karena pekerjaan. Ia tidak bisa cerita yang sebenarnya. Bagaimana mungkin? Ia adalah pendeta, orang yang seharusnya memberikan jawaban, bukan yang penuh tanya. Puncaknya datang pada suatu minggu sore. Setelah ibadah, Daniel duduk di altar yang kosong. Gereja sepi sekarang, hanya suara angin yang masuk lewat jendela terbuka. Ia memegang salib kecil di tangannya, yang selalu ia bawa sejak seminari. Salib itu terasa dingin, seperti simbol yang kehilangan makna. "Tuhan, tolong aku," gumamnya dalam hati. Tapi tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin dalam. Malam itu, saat semua orang tidur, Daniel kembali ke buku catatannya. Ia menulis lebih panjang kali ini. "Aku merasa seperti munafik," tulisnya. "Setiap hari, aku berdiri di depan orang, bilang bahwa iman ini sempurna. Tapi di hati, aku ragu. Apakah ada kebenaran di luar ini, atau aku hanya takut mengakui bahwa aku salah?" Pena itu berhenti sebentar, lalu lanjut. "Mungkin aku perlu mencari, bukan untuk meninggalkan, tapi untuk memastikan." Ia tidak tahu bahwa tulisan itu adalah langkah pertama menuju perubahan besar. Saat itu, ia hanya merasa lelah, ingin istirahat dari suara yang tidak pernah diam. Tapi, suara itu, seperti sungai yang mengikis batu, mulai membuka celah di tembok imannya yang kokoh. Daniel tidur malam itu dengan pikiran berantakan, tidak sadar bahwa besok pagi kehidupannya akan mulai berubah. Keesokan harinya, rutinitas dimulai lagi. Daniel bangun pagi, minum kopi, dan mempersiapkan khotbah berikutnya. Tapi di tengah membaca ayat, suara itu muncul lagi. "Lihat baik-baik," katanya. "Apakah ini konsisten?" Daniel menghela napas, mencoba fokus. Ia pergi ke gereja lebih awal, membersihkan altar sendiri. Saat itu, ia melihat seorang pekerja migran membersihkan halaman. Pria itu berhenti sebentar, berlutut, menghadap kiblat, dan sholat. Daniel memperhatikan dari jendela, merasa aneh tapi tertarik. Gerakan itu sederhana, tanpa upacara rumit. Hanya seorang manusia di hadapan Tuhannya. Pikiran itu mengganggu sepanjang hari. Saat malam tiba, Daniel duduk lagi di ruangannya. Ia membuka laptop, mencari informasi tentang doa dalam Islam. Awalnya hanya penasaran, tapi semakin baca, semakin ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Ini bukan pengkhianatan, katanya pada diri sendiri, hanya mencari pengetahuan. Tapi dalam hati, ia tahu ini lebih dari itu. Hari-hari berikutnya, keraguan itu semakin menumpuk. Daniel mulai membandingkan ajaran-ajaran yang ia tahu. Ia membaca tentang Yesus dalam perspektif lain, tentang Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Kata-kata itu terdengar asing, tapi logis. Ia merasa takut, tapi juga penasaran. Suara dalam kepalanya sekarang bukan lagi musuh, tapi seperti teman yang mendorong. Pada akhir pekan, saat ia mempersiapkan khotbah, Daniel merasa sulit berkonsentrasi. Ia menulis draft, tapi kata-katanya terasa palsu. "Aku tidak bisa terus seperti ini," pikirnya. Malam itu, ia menulis di buku catatan. "Mungkin kebenaran ada di tempat yang tidak aku duga, tapi bagaimana aku mulai?"
Ia menutup buku, mematikan lampu, dan berbaring di tempat tidur. Sarah sudah tidur di sampingnya, tapi Daniel terjaga lama. Suara itu akhirnya diam sebentar, tapi ia tahu besok akan kembali. Daniel tidak tahu bahwa perjalanan ini akan membawanya ke tempat yang tidak ia bayangkan. Untuk saat ini, ia hanya seorang pendeta yang lelah mencoba bertahan di tengah badai batinnya. Tapi celah itu sudah terbuka dan cahaya baru mulai menyusup masuk, meski masih redup. Pagi itu hujan turun deras, membuat atap gereja tua itu berbunyi seperti drum. Daniel berdiri di depan cermin kecil di ruang ganti, mengenakan jubah hitam seperti biasa. Wajahnya masih terlihat tenang, tapi matanya agak merah karena kurang tidur. Seminggu terakhir, ia sering terbangun tengah malam, membuka laptop di ruangan kerja, dan membaca hal-hal yang seharusnya tidak ia baca. Ia selalu menutup laptop dengan cepat kalau mendengar langkah Sarah di koridor. Sampai sekarang, istrinya belum tahu apa yang mengganggunya. Rapat pengurus gereja dijadwalkan jam 10. Daniel sudah menduga bakal panas. Sejak 2 bulan lalu, gereja mereka terbelah 2. Kelompok pertama ingin merenovasi bangunan dan membuat acara yang lebih modern supaya anak muda datang. Kelompok kedua takut biaya terlalu besar dan gereja jadi terlalu duniawi. Daniel selama ini jadi penengah, tapi sekarang kedua belah pihak mulai menarik-narik dia seperti tali tambang. Saat rapat dimulai, suasana langsung tegang. Pak Robert, pengurus keuangan yang sudah 50 tahun di gereja ini, membentangkan laporan keuangan. Ada selisih angka yang cukup besar. Katanya, uang kolekte untuk bantuan sosial berkurang, tapi anggaran kegiatan pengurus malah naik. Beberapa orang saling pandang. Daniel hanya diam, tapi dadanya sesak. Ia sudah mendengar bisik-bisik sebelumnya. Ada yang pakai uang gereja untuk keperluan pribadi, ada yang minta komisi dari kontraktor kalau renovasi jadi dilaksanakan. Semua itu dilakukan atas nama kepentingan gereja. Setelah rapat selesai, Daniel pulang dengan kepala pening. Ia tidak ikut makan siang bersama pengurus seperti biasanya. Di mobil, ia memukul setir pelan. Bukan marah pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri. Selama ini ia tahu ada yang salah, tapi ia memilih diam supaya damai. Sekarang ia sadar, diamnya itu sama saja membiarkan kebohongan terus hidup. Malam harinya, Daniel duduk di ruang kerja lagi. Ia membuka Alkitab, mencoba mencari ayat yang bisa menenangkan hati. Tapi setiap ayat yang ia baca terasa seperti menampar dirinya sendiri. Ia ingat Yesus pernah mengusir pedagang dari bait Allah karena rumah Tuhan dijadikan sarang penyamun. Kalau Yesus ada di sini sekarang, apa yang akan dia lakukan pada gereja ini? Pertanyaan itu membuat Daniel menutup Alkitab dengan keras. Ia takut jawabannya. 2 hari kemudian, kejadian kecil mengubah segalanya. Sore itu, Daniel baru selesai mengajar kelas remaja. Ia berjalan ke parkiran gereja, ingin mengambil buku yang tertinggal di mobil. Hujan baru reda, jalan masih basah. Tiba-tiba terdengar suara benturan keras di depan gerbang. Sebuah sepeda motor terpental setelah ditabrak mobil yang ngebut. Pengendara motornya, pemuda berusia sekitar 20 tahun, tergeletak di aspal. Helmnya lepas, darah mengalir dari kepalanya. Daniel berlari mendekat tanpa pikir panjang. Orang-orang mulai berkumpul, tapi belum ada yang berani menyentuh pemuda itu. Daniel berlutut, memegang tangan pemuda yang sudah lemas. Napasnya tersengal, matanya setengah terbuka. Daniel ingin mengucapkan doa Kristen seperti biasa, tapi kata-kata itu macet di tenggorokan. Pemuda itu tiba-tiba menggerakkan bibirnya pelan. Suaranya hampir tidak terdengar di tengah suara hujan dan orang-orang yang panik. Allah, tolong aku. Hanya itu, lalu kepalanya terkulai. Daniel membeku. Kata Allah itu terasa seperti petir yang menyambar tepat di dadanya. Bukan karena pemuda itu Muslim, Daniel sudah tahu dari baju koko yang sedikit terlihat di balik jaket. Tapi karena kata itu keluar begitu saja dari mulut seseorang yang sedang sekarat, tanpa usaha, tanpa paksaan. Seperti kata itu adalah hal paling alami di dunia. Ambulans datang 10 menit kemudian. Pemuda itu masih bernafas, tapi sangat lemah. Daniel ikut naik ambulans sampai rumah sakit.
Di sana, keluarga pemuda itu datang. Mereka mengucapkan terima kasih sambil menangis. Daniel hanya mengangguk, lalu pulang dengan pikiran kacau. Malam itu, ia tidak bisa tidur sama sekali. Ia duduk di ruang kerja, lampu meja menyala redup. Di depannya, laptop terbuka. Ia mengetik satu kata di mesin pencari, Allah. Hasilnya langsung bermunculan. Ia klik salah satu situs yang menjelaskan makna nama-nama Allah dalam Islam. Ia baca pelan-pelan satu persatu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Setiap nama terasa seperti menampar keraguannya selama ini. Tidak ada yang rumit, tidak ada yang membingungkan. Hanya Tuhan yang esa, tanpa sekutu, tanpa anak, tanpa bapa. Daniel menutup laptop dengan tangan gemetar. Ia takut, bukan takut pada Allah, tapi takut pada apa yang akan terjadi kalau ia terus melangkah ke arah ini. Ia adalah pendeta, ia punya keluarga, jamaat, reputasi. Kalau orang tahu ia membaca hal-hal seperti ini, apa yang akan mereka katakan? Tapi kata pemuda itu terus berputar di kepalanya seperti lagu yang tidak bisa berhenti. Allah, tolong aku. Keesokan harinya, Daniel tetap memimpin ibadah seperti biasa, tapi suaranya terdengar agak serak. Beberapa jemaat memperhatikan, tapi tidak ada yang bertanya. Setelah ibadah selesai, ia langsung masuk ke ruang kerja dan mengunci pintu. Ia buka laptop lagi, kali ini mencari video azan. Ia pakai earphone supaya tidak ada yang dengar. Saat suara azan mengalir, bulu kuduk Engka berdiri. Bukan karena takut, tapi karena ada rasa yang sulit ia jelaskan. Seperti ada sesuatu di dalam dadanya yang akhirnya menemukan rumah. Minggu berikutnya, Daniel mulai sering pergi ke perpustakaan kota dengan alasan mencari referensi khotbah. Sebenarnya ia mencari buku-buku tentang Islam yang netral, bukan yang menyerang atau membela berlebihan. Ia baca diam-diam di sudut perpustakaan, pakai jaket berkerah supaya wajahnya tidak terlalu kelihatan. Ia takut ada jemaat yang melihat. Satu kali, ia menemukan buku kecil berjudul Konsep Ketuhanan dalam Agama Samawi. Di dalamnya, ada perbandingan sederhana antara Trinitas dan Tauhid. Ia baca berulang-ulang sampai halamannya lecek. Logikanya sederhana, tapi menusuk. Kalau Tuhan itu Esa, mengapa harus 3? Kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa ia berdoa kepada Bapa? Pertanyaan-pertanyaan itu dulu ia anggap godaan setan. Sekarang ia mulai bertanya, apakah ini benar-benar godaan atau justru panggilan? Di rumah, Sarah mulai curiga. Daniel sering pulang larut, sering diam, dan sering mengunci diri di ruang kerja. Suatu malam, Sarah mengetuk pintu. Daniel, kamu baik-baik saja? Kamu akhir-akhir ini aneh. Daniel membuka pintu, tersenyum paksa. Hanya lelah sayang, banyak pekerjaan gereja. Sarah mengangguk, tapi matanya penuh kekhawatiran. Daniel tahu ia tidak bisa bohong selamanya. Di akhir bulan itu, kejadian lain terjadi. Saat rapat pengurus lagi, Pak Robert mengeluarkan laporan baru. Kali ini, ada bukti transfer uang gereja ke rekening pribadi salah satu pengurus. Suasana langsung gaduh. Ada yang marah, ada yang membela. Daniel hanya duduk diam, tapi hatinya sudah mati rasa. Ia sudah tidak peduli lagi siapa yang benar atau salah di rapat itu. Yang ia pikirkan hanya satu, kalau rumah Tuhan sudah jadi tempat perebutan uang dan kekuasaan, apakah masih layak disebut rumah Tuhan? Malam itu, Daniel duduk sendirian di altar gereja yang kosong. Lampu sudah dimatikan semua, hanya satu lilin kecil yang menyala di depan salib. Ia menatap salib itu lama sekali. Lalu, perlahan, ia mengangkat tangan dan menutup wajahnya. Air mata jatuh tanpa suara. Ia tidak tahu kapan tepatnya retakan itu mulai terlalu lebar untuk diperbaiki. Mungkin sejak pemuda itu mengucapkan Allah. Mungkin sejak ia membaca ayat-ayat yang terlalu sederhana untuk bohong. Atau mungkin sejak ia sadar bahwa selama ini ia mengajar orang lain tentang kebenaran, padahal ia sendiri belum menemukannya. Yang jelas, retakan itu sudah ada, dan retakan itu tidak akan ditutup lagi. Di depan jemaat, ia tetap pendeta yang tenang dan penuh kasih. Ia masih tersenyum saat menyalami anak-anak, masih mengangguk saat ibu-ibu menceritakan masalah rumah tangga mereka, masih mengangkat tangan saat memimpin doa penutup. Tapi begitu pintu ruang kerja tertutup, wajahnya langsung berubah. Matanya lelah, pundaknya merosot, dan tangannya selalu mencari sesuatu untuk dipegang.
seolah takut jatuh. Seminggu setelah kejadian pemuda itu, Daniel melakukan hal yang dulu tak pernah terpikirkan. Ia memesan Al-Quran terjemahan lewat toko online. Ia pakai nama samaran dan minta dikirim ke kantor pos terdekat, bukan ke rumah. Ketika paket kecil itu sampai, tangannya gemetar saat membukanya di mobil. Buku itu tipis, sampulnya hijau polos, tidak ada gambar. Ia membukanya di halaman pertama, membaca basmalah dengan suara pelan. Hanya satu kalimat, tapi dadanya langsung panas. Ia buru-buru menutupnya lagi, menyimpannya di laci paling bawah meja kerja, di balik tumpukan kertas lama. Malam itu ia tidak berani membukanya lagi. Ia takut, tapi keesokan malamnya ia kalah. Rumah sudah sepi, Sarah tidur lebih awal karena capek. Daniel masuk ke ruang kerja, mengunci pintu, mematikan lampu besar, hanya menyisakan lampu meja yang temaram. Ia mengeluarkan buku hijau itu, membukanya dengan hati-hati seolah itu bom. Ia mulai dari awal, surah Al-Fatihah. Ia baca perlahan, satu ayat demi satu ayat. Segalanya berhenti saat ia sampai pada ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Daniel menutup buku dengan keras. Nafasnya tersengal. Ia merasa seperti baru saja tertangkap basah, melakukan sesuatu yang sangat salah. Tapi anehnya, di balik rasa takut itu, ada rasa lega yang sangat dalam. Selama bertahun-tahun, ia mengajar orang lain untuk berdoa lewat perantara. Sekarang ada kalimat yang mengatakan, langsung saja kepada Tuhan, tanpa orang tengah. Langsung, hanya Engkau. Ia membuka lagi, melanjutkan membaca. Semakin malam, semakin dalam ia tenggelam. Ia tidak mengerti bahasa Arab, tapi terjemahan Indonesianya begitu jelas, begitu lurus, tanpa metafora yang membingungkan. Ia membukanya di surah Al-Ikhlas, 4 ayat pendek. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Daniel membacanya berulang-ulang. Ia membaca sampai hafal. Lalu ia menutup buku, menutup mata, dan tanpa sadar air matanya menetes. Bukan air mata sedih, bukan air mata takut, melainkan air mata seperti orang yang akhirnya menemukan kunci rumah setelah bertahun-tahun terkunci di luar. Malam itu, ia tidak tidur sama sekali. Sejak saat itu, rutinitas barunya dimulai. Setiap malam, setelah semua orang tidur, Daniel masuk ke ruang kerja. Ia membaca Al-Quran 1 atau 2 halaman, tidak banyak. Karena takut ketahuan, ia tidak berani menandai apapun dengan pena. Ia hanya membaca, meresapi, lalu menyimpan kembali di laci paling bawah. Kadang ia menyalin ayat-ayat yang membuat dadanya bergetar ke kertas kecil, lalu menyembunyikannya di dompet. Semakin ia membaca, semakin ia merasa bodoh. Bodoh karena selama ini ia menganggap Islam rumit, penuh aturan, dan menakutkan. Padahal yang ia temukan justru sebaliknya. Sederhana, logis, dan langsung ke hati. Tidak ada pendeta yang harus menjelaskan. Tidak ada ritual yang membingungkan, hanya manusia dan Tuhannya. Tapi semakin dekat ia dengan Al-Quran, semakin jauh ia dari altar. Khotbahnya mulai berubah. Tanpa ia sadari, kata-katanya jadi lebih hati-hati. Ia tidak lagi menekankan Trinitas dengan penuh semangat seperti dulu. Ia lebih banyak bicara tentang kasih sayang Tuhan, tentang pentingnya ketulusan, tentang takut kepada Tuhan yang Esa. Beberapa jemaat mengangguk setuju, tapi beberapa pengurus mulai curiga. Suatu hari, setelah ibadah minggu, Pak Robert mendekatinya di ruang kerja. Khotbahmu akhir-akhir ini agak berbeda, pendeta. Daniel hanya tersenyum kaku. Saya cuma ingin lebih fokus pada inti ajaran. Pak Robert mengangguk, tapi matanya tidak yakin. Sarah juga mulai bertanya lebih sering. Daniel sering pulang larut dengan alasan ada kunjungan jemaat. Padahal ia pergi ke toko buku Islam di kota sebelah, membeli buku-buku kecil tentang tauhid, tentang Nabi Muhammad, tentang sholat. Ia membaca di mobil sebelum pulang, lalu menyembunyikan buku-buku itu di bagasi. Satu malam, ia hampir ketahuan. Ia lupa mengunci pintu ruang kerja. Sarah masuk tanpa mengetuk, membawa secangkir teh. Daniel sedang membaca Al-Quran, earphone terpasang, mendengarkan murotal dengan suara rendah. Ia panik, buru-buru menutup buku dan mematikan laptop.
Sarah melihat gerakannya yang mencurigakan. "Daniel, kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Kamu sembunyi-sembunyi terus. Apa ada masalah?" Daniel berdiri, memeluk istrinya, mencium keningnya. "Tidak ada apa-apa, sayang." Cuma lagi banyak pikiran. Sarah menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Tapi Daniel tahu kepercayaan istrinya mulai retak. Di gereja, gosip mulai beredar pelan. Ada yang bilang melihat Daniel masuk toko buku Islam. Ada yang bilang melihatnya duduk di warung kopi bersama seorang pria berjenggot. Semua itu masih bisik-bisik, belum sampai ke telinga pengurus utama. Tapi Daniel tahu, ini cuma masalah waktu. Satu malam, ia membaca ayat yang membuatnya menangis lagi. "Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit." Daniel langsung teringat hidupnya sendiri. Hidup yang sempit, hidup yang penuh topeng, hidup yang setiap hari ia jalani dengan rasa bersalah karena mengajar sesuatu yang sudah tidak ia yakini lagi. Ia menangis dalam diam, di ruangan gelap, sampai bajunya basah. Ia mulai berpikir untuk berhenti jadi pendeta. Tapi setiap kali pikiran itu muncul, rasa takut langsung menghantamnya. Kalau ia berhenti, apa yang ia punya lagi? Rumah ini milik gereja, gaji ini dari gereja, nama baiknya dibangun di sini. Anak-anaknya bangga memanggilnya Pendeta Daniel. Sarah mencintai status istri pendeta. Kalau semua itu hilang, apa yang tersisa? Tapi setiap kali ia membuka Al-Quran lagi, semua ketakutan itu seperti meleleh. Ia menemukan ayat lain yang membuatnya tersenyum untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia membaca ayat itu berulang-ulang. Lalu ia menutup buku, menatap langit-langit dan berbisik dalam hati untuk pertama kalinya tanpa perantara. "Ya Allah, kalau ini memang jalan-Mu, tolong beri aku kekuatan." Ia tidak tahu apakah itu doa yang benar. Ia belum tahu cara berdoa yang benar. Tapi untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, ia merasa didengar. Malam itu, Daniel tidur dengan tenang. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena ia akhirnya menemukan arah. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih. Dan ia tahu pilihannya itu tidak akan mudah. Pagi itu, ia baru selesai memimpin doa pagi di gereja. Saat berjalan ke ruang kerja, ia melihat 3 orang pengurus senior berdiri di depan pintu. Pak Robert, Bu Marta, dan Pak Yohanes. Wajah mereka keras, tidak ada senyum biasa. Daniel langsung tahu ada yang salah. Mereka masuk tanpa menunggu diundang. Pak Robert meletakkan sebuah amplop coklat di atas meja. Di dalamnya ada beberapa foto. Foto Daniel keluar dari toko buku Islam. Foto Daniel duduk di warung kopi dengan seorang ustadz muda yang pernah ia temui di perpustakaan kota. Foto Daniel membawa tas plastik berwarna hijau yang jelas berisi buku-buku. "Kami tidak mau gereja ini tercemar," kata Pak Robert dingin. "Kamu punya waktu 1 minggu untuk menjelaskan atau mengundurkan diri dengan sukarela." Daniel hanya diam. Ia tidak marah, tidak membela diri. Ia hanya mengangguk pelan. Setelah mereka keluar, ia duduk lemas di kursi. Tangan kanannya gemetar saat ia membuka laci dan mengeluarkan Al-Quran hijau itu. Ia memeluk buku itu ke dada seperti anak kecil memeluk mainan terakhirnya. Malam itu ia tidak pulang ke rumah. Ia menginap di rumah saudaranya di kota sebelah. Ia bilang ke Sarah ada acara retret mendadak. Sarah tidak bertanya banyak, tapi suaranya di telepon terdengar lelah. Daniel tahu istrinya sudah mendengar gosip. Keesokan harinya, berita itu sudah menyebar ke seluruh jemaat. Ada grup WhatsApp khusus jemaat yang ramai. Ada yang membelanya, tapi lebih banyak yang menghakimi. Ada yang bilang ia kerasukan setan. Ada yang bilang ia sudah lama aneh. Ada yang langsung bilang ia harus dicopot secepatnya. Daniel membaca semua pesan itu dari ponselnya. Ia tidak membalas satupun. Hari ketiga, Sarah menelpon dengan suara bergetar. Anak sulung mereka, Michael, yang kuliah di kota lain, sudah tahu. Michael marah besar, bilang ayahnya mempermalukan keluarga. Anak bungsunya, Lisa, yang masih SMA, menangis di kamar dan tidak mau keluar. Sarah sendiri tidak tahu harus bagaimana.
Ia hanya bilang satu kalimat sebelum menutup telepon. Kalau kamu benar-benar mau tinggalkan kami, setidaknya bilang langsung. Daniel mematikan ponsel. Ia duduk di kamar tamu rumah adiknya, menatap dinding kosong. Ia merasa seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya dalam satu malam. Tapi di tengah kehancuran itu, ia tetap membawa Al-Quran kecilnya kemana-mana. Setiap malam, setelah adiknya tidur, ia duduk di teras belakang, membaca dengan lampu senter ponsel. Ia tidak lagi takut ketahuan. Ia sudah tidak punya apa-apa lagi yang bisa disembunyikan. Malam keempat, ia sampai pada surah Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Daniel membaca ayat itu berkali-kali, lalu ia menangis. Bukan tangis pelan seperti sebelumnya. Kali ini, ia menangis keras sampai pundaknya berguncang. Ia menangis karena ayat itu tidak bilang kesulitan akan hilang. Ayat itu hanya bilang, kesulitan itu nyata, tapi kemudahan juga nyata. Dan itu cukup baginya. Keesokan paginya, ia memutuskan pulang. Rumah terasa dingin saat ia masuk. Sarah duduk di ruang tamu, wajahnya pucat. Lisa langsung lari ke kamar dan mengunci pintu. Michael belum pulang dari kampus. Daniel duduk di depan Sarah. Lalu dengan suara pelan, ia mulai bercerita. Semuanya. Dari keraguan pertamanya, dari pemuda yang mengucapkan Allah di jalan, dari malam-malam ia membaca Al-Quran, sampai keputusannya sekarang. Sarah mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya tidak marah, hanya kosong. Saat Daniel selesai, Sarah hanya mengangguk pelan, lalu berdiri dan masuk kamar. Pintu kamar ditutup tanpa suara. Malam itu, Daniel tidur di sofa ruang tamu. Ia tidak berani masuk kamar. Hari-hari berikutnya seperti neraka kecil. Jemaat yang dulu memujanya, sekarang menghindarinya. Ada yang masih menyapa, tapi tatapannya dingin. Ada yang langsung berpaling saat bertemu di jalan. Gereja mengumumkan bahwa pendeta Daniel sedang cuti panjang karena alasan kesehatan. Semua jadwal khotbahnya diambil alih pendeta tamu. Uang tabungan keluarga mulai menipis. Rumah pendeta masih boleh mereka tempati sementara. Tapi surat resmi sudah datang. Dalam 2 bulan mereka harus pindah. Daniel tidak melawan. Ia hanya pergi ke masjid kecil di pinggiran kota setiap malam. Ia duduk di belakang, mendengarkan ceramah, belajar sholat dari jauh. Ia belum berani ikut sholat berjamaah. Ia masih takut salah, masih merasa tidak layak. Satu malam, setelah Isya, seorang imam tua mendekatinya. Imam itu sudah sering melihat Daniel datang sendirian. "Kamu sedang mencari ya?" tanya imam itu lembut. Daniel hanya mengangguk. "Kalau sudah yakin, datang saja kapan saja. Kami tidak tanya dari mana asalmu. Kami hanya tanya apa yang ada di hatimu." Kata-kata itu membuat Daniel menunduk lama. Di rumah, hubungan dengan keluarga semakin dingin. Sarah masih masak dan cuci untuknya, tapi mereka makan dalam diam. Lisa tidak mau bicara sama sekali. Michael pulang sehari, langsung marah-marah, lalu pergi lagi. Daniel sering duduk sendirian di teras malam hari, memandang langit. Ia tidak lagi takut kehilangan jabatan, rumah atau reputasi. Yang paling berat adalah kehilangan keluarga. Tapi setiap kali ia hampir menyerah, ia ingat ayat yang pernah ia baca. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ia tidak tahu jalan keluarnya apa. Ia hanya tahu ia tidak bisa kembali lagi ke altar yang lama. Hari terakhir di rumah pendeta, Daniel mengemasi barang-barangnya sendiri. Sarah membantu dalam diam. Saat mengangkat kardus terakhir, Daniel memeluk istrinya dari belakang. Sarah tidak menolak, tapi juga tidak membalas pelukan, hanya diam. Mereka pindah ke kontrakan kecil 2 kamar di pinggiran kota. Tempatnya sederhana, dindingnya sudah mengelupas, tapi cukup untuk mereka bertiga. Michael memilih tinggal di kosan kampus. Lisa ikut pindah dengan wajah datar. Malam pertama di rumah baru, Daniel duduk di ruang tamu kecil. Ia mengeluarkan Al-Quran hijau itu, meletakkannya di atas meja. Sarah lewat, melihat buku itu, lalu masuk kamar tanpa kata. Daniel menarik nafas panjang.
Ia tahu perjalanan ini masih panjang. Ia tahu luka di hati keluarganya belum akan sembuh dalam waktu dekat. Ia tahu banyak orang masih membencinya, menganggapnya pengkhianat, orang gila, atau korban cuci otak. Tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang tumbuh semakin kuat setiap hari. Keyakinan. Bukan keyakinan yang datang dari pujian orang lain, bukan dari jabatan atau tepuk tangan jemaat, melainkan keyakinan yang lahir dari hati yang akhirnya jujur pada dirinya sendiri. Ia tahu cahaya yang ia temukan ini memang indah, api bayangannya juga besar, dan ia sudah siap menjalani keduanya. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari betul-betul terbit, Daniel sudah bangun. Ia mandi dengan air dingin, menggosok tubuhnya lama, seperti ingin membersihkan semua sisa masa lalu yang masih menempel. Ia pakai baju koko putih polos yang dibelinya seminggu lalu di pasar. Baju termurah yang ada, tapi terasa paling mahal baginya. Ia tidak pakai jas, tidak pakai dasi, tidak pakai apapun yang dulu selalu ia pakai saat ke gereja. Hanya baju putih, celana hitam, dan sandal jepit biasa. Sarah masih tidur, Lisa juga. Rumah kontrakan kecil itu sunyi. Daniel menulis secarik kertas di meja makan. Aku pergi sebentar, nanti malam aku pulang. Maafkan aku. Ia tidak tulis kemana ia pergi. Ia tahu Sarah akan mengerti. Ia naik angkot 2 kali, lalu berjalan kaki hampir 2 kilometer sampai ke masjid kecil di pinggiran kota. Masjid yang sudah sering ia datangi malam-malam, tapi selalu duduk di paling belakang. Tak pernah ikut sholat berjamaah. Masjid itu kecil, catnya sudah mengelupas, tapi selalu ramai orang sederhana. Buruh, tukang ojek, ibu-ibu penjual sayur. Tidak ada orang penting di sana, dan itulah yang membuat Daniel nyaman. Ia sampai jam 6 pagi. Masjid masih sepi, hanya Pak Imam tua yang sedang menyapu halaman. Imam itu melihat Daniel, tersenyum kecil lalu mengangguk. Tidak ada kata-kata, mereka sudah saling mengerti dari tatapan saja. Daniel masuk, duduk di sudut sajadah paling belakang. Ia menunggu. Jantungnya berdegup kencang, tapi anehnya ia tidak takut. Ia hanya merasa seperti orang yang sudah sangat lama menunggu kereta. Dan sekarang, kereta itu benar-benar datang. Satu persatu jamaah mulai berdatangan. Ada yang menyapa Daniel, ada yang tidak. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Bagi mereka, Daniel hanyalah seorang bapak biasa yang sering datang belakangan ini. Tidak ada yang tahu, ia pernah berdiri di altar, pernah dikhotbahi ratusan orang, pernah dipanggil pendeta Daniel dengan hormat. Sholat subuh selesai, jamaah bubar, Daniel tetap duduk. Pak Imam mendekat, duduk di sebelahnya. "Sudah siap?" tanya imam itu pelan. Daniel mengangguk, suaranya hilang entah kemana. Mereka berdua pindah ke ruang kecil di samping masjid. Ruangan itu sempit, hanya ada meja kecil, kursi kayu, dan rak buku lusuh. Tidak ada karpet merah, tidak ada kamera, tidak ada saksi resmi, tidak ada apa-apa yang mewah. Hanya 2 orang laki-laki, 1 Al-Quran, dan 1 Tuhan. Pak Imam membuka Al-Quran, lalu menatap Daniel lembut. "Ulangi setelah saya, pelan-pelan saja." Daniel menarik napas dalam-dalam. Dadanya terasa penuh, seperti mau meledak. "Asyhadu alla ilaha illallah," kata imam itu pelan. Daniel mengulangi dengan suara gemetar. "Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Daniel mengulangi lagi, suaranya semakin kuat di akhir kalimat. Selesai. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pelukan, tidak ada foto. Hanya diam beberapa detik, lalu Pak Imam memeluknya sebentar, pelukan biasa seperti bapak pada anaknya. Daniel menunduk, air matanya jatuh ke lantai masjid yang sudah retak-retak. Ia tidak tahu harus merasa apa. Senang, lega, takut, semuanya bercampur jadi satu. Tapi yang paling terasa adalah ringan, seperti beban puluhan tahun akhirnya terlepas dari pundaknya. Pak Imam memberinya segelas air putih. Daniel minum perlahan. "Sekarang kamu sudah jadi saudara kami," kata imam itu. "Nama kamu tetap Daniel atau mau diganti?" Daniel tersenyum kecil untuk pertama kalinya hari itu. "Daniel saja, Pak, nama ini sudah cukup." Ia keluar dari masjid jam 7 pagi, langit sudah terang. Ia berjalan pulang kaki lagi, kali ini lebih lambat.
Pikirannya penuh tapi kosong pada saat yang sama. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ia tidak punya pekerjaan tetap, tabungan hampir habis, keluarganya masih marah, teman-teman lama sudah menjauh. Tapi ia berjalan dengan kepala tegak. Saat sampai di rumah, Sarah sedang menyapu halaman kecil. Ia melihat Daniel pakai baju koko putih, wajahnya agak basah karena keringat dan air mata yang sudah kering. Sarah berhenti menyapu. Mereka saling tatap lama. Daniel tidak bicara. Ia hanya mengangguk pelan. Sarah menunduk lalu melanjutkan menyapu. Tidak ada kata-kata. Tapi Daniel tahu itu adalah cara Sarah bilang, "Aku masih di sini." Lisa keluar dari kamar melihat ayahnya, lalu kembali masuk tanpa suara. Pintu kamar ditutup pelan. Daniel menghela napas. Ia tahu butuh waktu. Mungkin sangat lama. Siang itu ia duduk di teras membaca Al-Quran dengan tenang. Tetangga lewat, melihat, tapi tidak ada yang bertanya. Di kontrakan kecil ini, orang tidak terlalu ikut campur urusan orang lain. Sore harinya, telepon dari Michael masuk. Daniel angkat dengan tangan sedikit gemetar. "Aku dengar dari Mama," kata Michael dingin. "Selamat ya, Pak. Sekarang Bapak resmi jadi murtad." Daniel diam beberapa detik. "Terima kasih sudah telepon, Nak. Kapan-kapan pulang ya." Michael langsung matikan telepon. Malam itu, untuk pertama kalinya, Daniel sholat di rumah. Ia sholat sendirian di ruang tamu, sajadah kecil yang dibeli di masjid. Sarah lewat 2 kali, melihat lalu masuk kamar. Tidak ada komentar. Setelah sholat Isya, Daniel duduk di teras lagi. Ia memandang langit yang penuh bintang. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia tahu sekarang ada Tuhan yang selalu mendengar, tanpa perantara, tanpa syarat. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Ia mulai mencari kerja. Usianya sudah 50, sulit. Ia coba jadi guru ngaji anak-anak di masjid dekat rumah. Gajinya kecil, tapi cukup untuk beli beras dan listrik. Sarah mulai bekerja paruh waktu di toko kelontong tetangga. Mereka jarang bicara, tapi makan malam tetap bersama, meski dalam diam. 1 bulan setelah syahadat, Lisa akhirnya bicara lagi padanya. Hanya 1 kalimat. "Pak, aku mau ke dokter mata besok, anterin ya." Daniel hampir menangis saat itu, tapi ia tahan. Ia hanya mengangguk. Michael masih belum mau pulang. Teman-teman gereja lama sudah benar-benar menjauh. Ada yang kirim pesan bilang ia sudah gila. Ada yang bilang doain supaya kembali ke jalan yang benar. Malam itu, untuk pertama kalinya, Daniel sholat di rumah. Ia sholat sendirian di ruang tamu, sajadah kecil yang dibeli di masjid. Sarah lewat 2 kali, melihat lalu masuk kamar. Tidak ada komentar. Setelah sholat Isya, Daniel duduk di teras lagi. Ia memandang langit yang penuh bintang. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia tahu sekarang ada Tuhan yang selalu mendengar, tanpa perantara, tanpa syarat. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Ia mulai mencari kerja. Usianya sudah 50, sulit. Ia coba jadi guru ngaji anak-anak di masjid dekat rumah. Gajinya kecil, tapi cukup untuk beli beras dan listrik. Sarah mulai bekerja paruh waktu di toko kelontong tetangga. Mereka jarang bicara, tapi makan malam tetap bersama, meski dalam diam. 1 bulan setelah syahadat, Lisa akhirnya bicara lagi padanya. Hanya 1 kalimat. "Pak, aku mau ke dokter mata besok, anterin ya." Daniel hampir menangis saat itu, tapi ia tahan. Ia hanya mengangguk. Michael masih belum mau pulang. Teman-teman gereja lama sudah benar-benar menjauh. Ada yang kirim pesan bilang ia sudah gila. Ada yang bilang doain supaya kembali ke jalan yang benar. Daniel tidak balas. Ia hanya baca, hapus, lanjut hidup. Tapi setiap kali ia merasa berat, ia buka Al-Quran. Dan setiap kali ia buka, selalu ada ayat yang seperti ditulis khusus untuknya hari itu. Ia sekarang sholat 5 waktu tepat waktu. Ia belajar puasa Senin Kamis. Ia belajar sedekah meski hanya 1.000 perak. Hidupnya jauh lebih sederhana dari dulu, tapi ia tidak pernah merasa miskin. Satu malam, Sarah duduk di sebelahnya di teras,
Mereka diam lama. Lalu Sarah bicara pelan, suaranya hampir hilang. "Aku belum ngerti tapi aku lihat kamu lebih tenang sekarang." Daniel memegang tangan istrinya. Sarah tidak menarik tangannya. Itu cukup baginya. Daniel tahu perjalanan ini belum selesai. Mungkin keluarganya tidak akan pernah sepenuhnya menerima. Mungkin ia akan tetap dibenci banyak orang. Mungkin ia harus hidup sederhana sampai akhir hayatnya. Tapi ia sudah tidak takut lagi. Ia sudah menemukan cahaya yang selama ini ia cari. Cahaya yang tidak datang dari sorotan lampu gereja, tidak dari tepuk tangan jemaat, tidak dari gelar pendeta. Cahaya yang datang langsung dari langit, tanpa perantara. Dan untuk pertama kalinya setelah 50 tahun hidup, Daniel akhirnya merasa pulang.